Agustus 2020. Artinya tidak lama lagi kita akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Kalau diibaratkan atau disamakan dengan usia manusia, 75 tahun adalah usia yang sudah lanjut usia. Tentu ini menjadi renungan kita semuanya, menjadi bahan pemikiran kita semuanya. Ada seseorang yang membandingkan antara kota Mekah, Arab Saudi dengan Indonesia. Jadi ada orang yang posting di Mekah itu buminya sangat tandus, tanahnya sangat kering, dan diposting di Indonesia tanahnya begitu subur. Bahkan apapun yang ditanam di Indonesia semuanya tumbuh. Tapi yang lebih menggelitik adalah ternyata sumber daya alam yang tandus di Mekah itu berbanding terbalik dengan masyarakatnya. Masyarakatnya hidup dengan makmur. Bahkan setiap orang yang kuliah di sana, bahkan orang di luar negeri pun mendapatkan beasiswa. Bukan hanya gratis, tetapi mendapatkan beasiswa. Nah, Indonesia sumber daya alamnya sangat subur, makmur, tetapi juga berbanding terbalik. Tapi masyarakatnya sebagaimana yang kita rasakan. Tentu kita bisa menceritakan keadaan kita pribadi-pribadi. Nah, apa yang salah? Masyarul muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita tidak mau menyalahkan siapa-siapa, tapi ini menjadi bahan renungan kita. Di dalam ayat dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard." Jikalau penduduk negeri telah beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah buka pintu rahmat, baik pintu rahmat langit maupun pintu rahmat bumi. Nah, masyarul muslimin rahimakumullah. Ini tentu menjadi keyakinan kita. Nah, kenapa Mekah Al-Mukarramah yang memang negeri yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi negeri yang aman, tentram, sejahtera, makmur rakyatnya? Kenapa? Di dalamnya sumber daya manusianya penuh dengan keimanan dan ketakwaan. Kalau di sana orang bekerja untuk menunggu sholat, tapi kalau kita bekerja lalai sholat. Masyarul muslimin rahimakumullah. Ini ayat yang berbicara ketika kita beriman dan bertakwa, mengamalkan ajaran Islam, mengamalkan ajaran Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat yang datangnya dari langit maupun rahmat yang datangnya dari bumi. Masyarul muslimin rahimakumullah. Untuk itu pada kesempatan khutbah yang relatif singkat ini, mari kita tadaburi hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Apa kata Rasulullah? Taraktu fikum amroini ma anta masaktum bihima lan tadilu abada, kitaballah wa sunnati rasulih. Saya tinggalkan
kepada kamu dua perkara yang apabila kita berpegang teguh terhadap dua perkara tadi, lan tadhillu abada, maka kita tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Artinya apa? Mendapatkan sebuah kebahagiaan hidup. Apa itu? Kitab Allah wa sunnata rasulih, Al-Quran dan sunnah. Masyurul muslimin rahimakumullah. Kuncinya adalah kita kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Apapun resepnya, apapun teorinya, ketika kita lalai daripada Al-Quran dan sunnah, apalagi kita membelakangi Al-Quran dan sunnah, maka celaka kita, masyurul muslimin rahimakumullah. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin." Al-Qur'an adalah kitab Allah yang tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Petunjuk. Coba bayangkan ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apapun yang kita lakukan, kalau tidak punya petunjuk, tidak punya arah, tidak punya kompas dalam kehidupan, sesat kita. Celaka kita. Oleh sebab itu resepnya, ketika kita ingin mengisi kemerdekaan ini, maka kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rusulih in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada pemimpin-pemimpin kamu. Dan jikalau engkau berselisih pendapat, berselang sengketa, maka kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Masyurul muslimin rahimakumullah. Nah, kenapa Al-Quran ini merupakan cara untuk kita mendapatkan sebuah kebahagiaan, ketentraman, dan kemakmuran? Karena fungsi dan sekaligus nama lain dalam Al-Quran yang pertama adalah Al-Hudan, sebagai petunjuk. Al-Quran itu sebagai petunjuk. Terkadang masyurul muslimin rahimakumullah, sudah ada aturan, sudah ada petunjuk, terkadang pun kita masih tersesat. Apalagi kita tidak punya pegangan di dalam hidup. Masyurul muslimin rahimakumullah. Yang kedua, Al-Furqan. Al-Quran itu karena sebagai Al-Furqan, sebagai pembeda. Alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai pembeda. Al-Quran itu mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal, mana yang bisa dikerjakan, mana yang harus ditinggalkan. Sekarang ini semuanya dibuat abu-abu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang benar seolah-olah jadi salah, yang salah menjadi benar. Kenapa? Pedomannya nafsu di dalam diri manusia. Oleh sebab itu kembali kepada Al-Quran. Karena Al-Quran di dalamnya al-halalu bayyinun wa haramun bayyin. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Masyurul muslimin rahimakumullah. Selama kita tidak mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal, kita sulit untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dalam surat Al-Baqarah, jangan kau campur hadukan mana yang hak, mana yang batil. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun, sedangkan engkau mengetahui. Terkadang masyurul muslimin rahimakumullah, pekerjaan adalah profesi yang baik, tapi ketika pekerjaan itu digunakan untuk hal-hal yang diharamkan, itu pun tidak benar.
profesi, jabatan, dalam merupakan sunnatullah, bahkan menjadi sunnah Allah, sunnah Rasulullah SAW, untuk menjadi orang yang senantiasa mencari dan mencari, karena untuk menghidupi kehidupan di dunia ini, tapi dengan cara-cara yang tidak benar, maka itu pun menyalahi. Terkadang masyurul muslimin rahimakumullah, dengan cara sogok suap, bahkan sogok suap pun seolah-olah sudah menjadi hal yang biasa. Untuk mendapatkan sesuatu sogok suap menjadi hal yang biasa, padahal itu haram di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masyurul muslimin rahimakumullah, korupsi seolah menjadi hal yang biasa. Masyurul muslimin rahimakumullah, furqan. Dan yang ketiga, asy-syifa. Al-Quran itu sebagai obat. Sebagai obat. Begitu banyak penyakit yang melanda di negeri kita, masyurul muslimin rahimakumullah. Betapa banyak penyakit yang hinggap di dalam diri kita. Tentunya penyakit rohani. Obatnya adalah Al-Quran. Syifa'u lima fis sudur. Obat bagi hati yang ada penyakit di dalamnya. Masyurul muslimin rahimakumullah, tidak ada cara lain ketika kita ingin mengobati seluruh penyakit yang ada dalam diri kita, masyarakat kita, bangsa kita, adalah kembali kepada Al-Quran. Jangan hanya Al-Quran sebagai mahar ketika kita menikah saja. Sudah menjadi sebuah kelaziman, menjadi budaya kita menikah seperangkat alat sholat tambah dengan Al-Quran. Luar biasa baiknya. Tapi hendaknya Al-Quran bukan hanya sebagai pajangan, sebagai pelengkap rumah, tapi hendaknya Al-Quran menjadi tuntunan yang senantiasa kita baca, kita pahami dan kita amalkan. Masyurul muslimin rahimakumullah. Dan yang keempat, az-zikir. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sebagai peringatan, masyurul muslimin rahimakumullah, peringatan. Basira wa nazira, kabar gembira dan kabar bertakut. Masyurul muslimin rahimakumullah, ketika kita melihat kembali ke belakang, Al-Quran banyak menceritakan kisah-kisah masa lalu, kisah-kisah umat terdahulu. Begitu banyak umat terdahulu ketika melakukan kemaksiatan, melakukan kemungkaran yang sudah tidak bisa diingatkan lagi oleh para nabinya, maka Allah mendatangkan musibah, mendatangkan laknatnya. Tentunya ini menjadi pembelajaran bagi kita, masyurul muslimin rahimakumullah. Kalau umat sudah tidak mau diingatkan lagi, kalau pimpinan sudah tidak mau diingatkan lagi, kalau manusia sudah tidak bisa diingatkan lagi, maka Allah yang akan turun tangan mengingatkan, masyurul muslimin rahimakumullah. Untuk itu masyurul muslimin rahimakumullah, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kata Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik, kata Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sepanjang kita mau ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, kita senantiasa merangkul orang lain untuk berbuat baik dan mencegah dari kemungkaran, dan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita lakukan, masyurul muslimin rahimakumullah. Mari kita bersama-sama dalam rangka untuk menyambut datangnya hari ulang tahun, hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 ini. Mari kita bersama-sama mengevaluasi diri kita. Sudahkah kita senantiasa dekat dengan Al-Quran? Sudahkah senantiasa kita berinteraksi dengan Al-Quran? Sudahkah senantiasa kita memahami Al-Quran? Dan senantiasa kita
memaksakan diri untuk mengamalkan Al-Quran. Kalau itu jauh, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka jauhlah kebahagiaan dalam diri kita. Jauhlah kesejahteraan yang kita cita-citakan. Kenapa? Bahkan undang-undang pun mengatakan atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan didorong oleh keinginan luhur, sebuah keyakinan bahwasanya kemerdekaan itu atas rahmat Allah. Para pendiri kita meyakini itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, atas berkat rahmat Allah. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalam Allah itu tertera di dalam Al-Quran. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ruhiyah kita bangun. Bagaimana cara bangunnya? Dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran. Ruhiyah kuat, mantap, karena di dalamnya ada nilai-nilai Quran. Bahkan maaf, Jenderal Sudirman ketika memimpin peperangan, badannya tidak sehat, lumpuh dia, tidak bisa berjalan. Tapi kenapa bisa memimpin? Karena ruhiyahnya sehat, jiwanya mantap. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, inilah yang perlu kita bangun, jiwa-jiwa yang mempunyai nilai-nilai Quran. Kalau jiwa-jiwa sudah diiringi dengan nilai-nilai Quran, tidak bisa disuap, tidak bisa disogok. Dia tidak mau korupsi, tidak mau mengambil yang bukan menjadi haknya. Kenapa? Jiwanya mengalir nilai-nilai Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah bahan renungan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita untuk dimudahkan senantiasa membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran. Sehingga tiada lain dan tiada bukan yang kita harapkan adalah sebuah bangsa baldatun thayyibatun warabun ghafur. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun.